Halo, selamat sore semuanya. Jadi kali ini kami dari kelompok 12, ada saya Samuel, ada Wilson, Justin, dan Derry. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melakukan interview kepada owner If Cake, yaitu di sini ada, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, di sini saya dan juga di sini ada Ibu Ifnya. Jadi Ibu Ifnya itu adalah foundernya dan saya adalah co-foundernya. Seperti itu. Nama saya Gaby dan mungkin kalau nanti ada pertanyaan, saya bisa bantu jawab ya dari teman-teman di sini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama akan saya mulai terlebih dahulu. Jadi untuk lebih ke arah proses produksinya sih. Itu kira-kira bagaimana alur produksi hariannya saat ini yang lagi terjadi? Bisa dari persiapan bahannya, bahan baku mentah, sampai produk jadi. Oke, untuk proses alur produksinya sebenarnya masih sederhana ya, karena kan kita juga masih home industry seperti itu. Jadi biasanya kita itu produksi itu by order. Jadi selain itu kita juga ada yang ready stock ya, seperti kue keringnya. Nah, cara alur proses produksinya di awal tentunya para staff itu akan melakukan stokis di awal, kemudian akan dibuatkan list produksi di setiap harinya seperti itu. Misalnya hari ini ada produksi sekian sekian sekian. Nah, itu nanti kemudian akan diberikan pengumuman kepada para staff. Jadi mereka akan tahu mereka mau produksi berapa banyak, kemudian bahan yang digunakan itu apa saja seperti itu. Dan untuk bagian yang produksi sendiri itu ada yang bagian khusus untuk mengadon ya, membuat adonan khusus dan juga ada yang membuat cetakan gitu ya. Contohnya untuk nastar sendiri kan adalah salah satu produk viral kita ya. Jadi kita tentunya setiap hari pasti produksi tiap nastar. Nah itu eh, yang mengadon masih ibu Ifnya sendiri dan yang membuat adonan bulat-bulatnya itu adalah staffnya seperti itu. Nah kemudian setelah produk jadi, kemudian nanti produk itu akan kita packing. Setelah kita packing itu kita jadikan stok 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 produk atau kita kirimkan langsung ke customer seperti itu. Nah, kalau dari kendalanya sendiri nih, kan pasti apalagi masih bisnis home industry yang masih awal kan ya. Itu kendala terbesarnya apa dalam menentukan waktu produksi hariannya? Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan adalah karena produk kita kan tidak memiliki masa simpan yang panjang ya. Jadi kita itu perlu namanya perkiraan waktu yang tepat untuk setiap harinya. Jadi biar tahu nih setiap harinya itu kita mau produksi berapa banyak. Nah, itu yang menjadi tantangan karena kadang kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak itu bisa menjadi waste. Tapi kalau misalnya kita produksinya terlalu sedikit, nah kita tidak bisa memenuhi jumlah orderan yang diminta oleh customer karena jumlah orderan di order setiap customer itu setiap harinya itu berbeda-beda jadi masih belum bisa kita tarik benang merahnya. Lalu untuk pertanyaan ketiga nih, jadi seberapa sering produknya sampai kelebihan, terus juga kekurangan produk itu frekuensinya sering atau jarang? Nah, untuk awal-awal kita open bisnis ini, jadi kan sebenarnya kita mulai bisnis itu sejak 2 bulan yang lalu ya. Nah, itu sering kendala yang terjadi adalah kita tuh kekurangan stok malahan ya. Jadi bukan kelebihan tapi kekurangan stok. Karena kita tidak menyangka antusiasme mereka tuh sebesar itu gitu. Jadi seringkali kita cuman produksi sekian, permintaan dari customer tuh lebih dari itu. Jadi sering kita menolak customer juga seperti itu. Nah, tapi mulai ke sini kita berusaha untuk melebihkan stok. Tapi so far sampai sekarang ini kita masih belum ada kendala produk terbuang karena kelebihan seperti itu. Cuman ada salah satu kendala yaitu untuk yang kue basah nih. Nah, untuk kue basah ada beberapa case ketika kita itu eh, kuenya kita lebihin tapi nggak ada yang order. Istilahnya akibatnya kita kelebihan produksi dong. Nah, yang terjadi adalah itu tidak langsung kita jadikan produk waste tapi ya kita sumbangkan atau kita konsumsi sendiri antara para staff atau dibagikan sebelum produk itu rusak seperti itu. Oke, kalau
gimana sih cara memastikan kualitasnya itu supaya bisa konsisten terus, jadi nggak berubah-berubah, tetap stabil lah ceritanya. Nah, mungkin kalau yang bagian cara memastikan kualitas itu, kalau saya sendiri kan lebih mengurusin lebih ke bagian financing, marketing seperti itu ya. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa Ibu If yang jawab ya, supaya kualitasnya tetap terjaga. Silakan Ibu If. Supaya kualitas itu dari apa cake yang kita buat tetap terjaga, terutama juga untuk kebersihannya ya, untuk kebersihan, terus dari staf yang bekerja itu di awal selalu saya terapkan untuk selalu cuci tangan, pakai masker gitu ya. Jadi otomatis dengan kebersihan yang kita terapkan ke pegawai-pegawai itu, kualitas akan terjaga. Salah satunya itu dengan menjaga kebersihan. Untuk terima kasih udah dijawab Tante If-nya. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih, jadi kita membahas tentang stok sama bahan bakunya ya. Mungkin juga dijawab sama Tante If. Itu bagaimana cara mencatat dan memantau stok bahan baku sekarang? Jadi kesulitan apa sih yang seringkali muncul? Itu. Ya, kalau untuk pencatatan di apa stok bahan bakunya kita tuh sementara kita masih manual ya, masih manual atau kalau menggunakan Excel ya yang sederhana gitu. Jadi kesulitannya kadang seringkali salah hitung. Terus tiba-tiba bahannya habis gitu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi kita kayak kehabisan stok gitu. Karena yaitu tadi sistemnya yang masih manual. Oke, sekarang pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Justin ya. Oke, untuk next saya itu kita tanya tentang order dan pelanggannya. Jadi bagaimana itu alur penerimaan ordernya seperti sistem jalan ordernya itu dari step awal sampai akhir itu bagaimana dan apakah pernah ada masalah lewat ordernya juga atau kayak salah catat begitu? Hmm. Oke, saya bantu jawab ya untuk itu. Jadi untuk order, karena kita ini masih penjualan by online, order yang masuk itu akan masuk lewat WhatsApp. Jadi setelah masuk lewat WhatsApp, itu kalau yang online ya, karena kita yang offline itu ketika mereka datang ke tokonya gitu. Jadi apapun orderan yang masuk, entah itu lewat WhatsApp atau lewat offline, itu langsung dicatat oleh staff yang bertugas. Dan itu pencatatannya tentu dengan manual. Jadi kita punya grup WhatsApp sendiri, mereka akan update tuh, oh ini ada orderan sekian, sekian, sekian. Nah, untuk masalahnya adalah yang sering terjadi, kalau orderan yang langsung instan langsung kirim tuh nggak masalah. Tapi yang menjadi problem adalah ketika itu menjadi pre-order gitu. Jadi misalnya orang order untuk 1 minggu lagi, orang order untuk 2 minggu lagi. Nah itu pernah ada kejadian, kita lupa nih kalau harusnya sekitar tanggal 25 kita harus kirim orderan kue basah. Dimana tuh untuk membuat kue basah minimal kita butuh waktu kayak 6 jam sebelumnya gitu. Nah itu ya ya udah customernya marah-marah, komplain, ya udah kita terpaksa jadi seller yang bertanggung jawab, kita kembalikan uangnya gitu karena kita nggak bisa ngejar waktunya gitu sih. Oke, kan tadi sudah bilang mengembalikan keuangan. Nah, selanjutnya kita topiknya itu tentang keuangan. Itu bagaimana pencatatan transaksi yang dilakukan saat ini? Dan apakah pernah terjadi ketidaksesuaian antara catatan dengan uang kasnya? Ya, ini saya bantu jawab juga ya yang untuk financing ini. Jadi kita juga lakukan masih dengan manual. Karena setiap bulannya kita juga buat laporan keuangan kan. Jadi ada laporan penjualan, ada neraca, ada laba rugi juga. Nah, itu biasanya kita buat semua murni manual by Excel kayak gitu. Tentunya selisih sangat-sangat terjadi ya karena
Karena kita by manual, jadi ada nih beberapa orderan offline yang belum masuk, atau orderan online yang udah masuk tapi dia masih DP, masih belum ada pelunasannya. Nah itu kadang kalau karena orderan kita juga lumayan padat setiap harinya, jadi itu yang membuat itu terskip kayak gitu. Jadi ya sering kali kalau pas rame banyak ketidakcocokan gitu ya. Jadi kayak ya udah kita nutup mata aja deh kalau misalnya ada yang nggak pas gitu. Oke, masih manual mostly. Ya, Jadi ada banyak masalah juga. Jadi kalau sebagai itu dari timnya, apakah masa perlu sistem yang bisa menghitung secara otomatis laba ruginya biar lebih konsisten gitu atau tidak? yes. Kalau dari kita sih sangat-sangat membutuhkan sistem yang praktis ya. Karena kan kita juga berfokusnya nggak cuma di financing aja, tapi juga di produksi, ngejar produksinya juga. Jadi kita tuh pengen dapat sistem itu yang praktis, di mana sistem itu bisa mengupdate untuk laporan penjualan, terus kemudian mengupdate untuk stokis juga, dan yang terakhir bisa mengupdate secara langsung untuk laporan laba rugi di setiap bulannya. Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk di bidang SDM dan koordinasi. Nah, menurut Cigebi, apakah ada kendala koordinasi atau tumpang tindih pekerjaannya? Oke, untuk saat ini sebenarnya karena staff kita belum terlalu banyak juga ya, jadi kita tuh malah banyak yang double job desk gitu. Jadi ada yang harusnya cuma ngurusin produksi aja, tapi dia juga sekaligus ngurusin untuk pengiriman. Harusnya dia bagian baking aja, tapi dia juga harus ngurusin untuk packing seperti itu. Jadi ya memang saat ini karena kita juga lagi hemat budget juga, jadi lumayan ada tumpang tindih ya untuk job desk itu sendiri. Ya, baik. Selanjutnya di bidang delivery distribusi nih, eh, bagaimana proses pengiriman produknya itu dilakukan dan apakah tantangan tersebut sering dihadapi? Oke, kalau pengiriman sendiri kita menggunakan online apa sih namanya kayak online kayak Gojek gitu loh kayak Gojek, ya. Gojek Third pengiriman party ya online pengiriman. online shipping ya Ya. kayak Gojek, Grab Express, Shopee Express karena kebetulan di tiga eh, terutama Shopee Express tuh banyak sekali potongan gitu bahkan dulu sempat kita berpikir apa pakai kurir aja ya kayak gitu. Cuman ketika kita pakai online shipping itu ternyata kok lebih murah jatuhnya daripada kita kalau hire satu kurir sendiri seperti itu. Jadi kita menggunakan online shipping dan juga untuk pengiriman keluar kota kan kita juga bisa ya. Jadi kita menggunakan salah satu ekspedisi yang lumayan trusted sampai sekarang itu Paxel di mana pengirimannya itu sangat tepat gitu. Jadi tidak ada keterlambatan. Begitu. Oh, baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang saya akan menanyakan tentang data dan informasi ya. Oke, yang pertama, apakah saat ini ada kesulitan untuk melihat produk mana yang paling laku atau yang best seller? Oke, untuk tahu produk yang paling laku sebenarnya kita sudah cukup tahu ya, karena memang eh, kita sendiri basicnya memang udah ada sistem manual Excel, jadi yang kita bisa nge-sort nih dalam satu bulan kita tahu paling laku yang mana produknya gitu ya. Oke, Jadi eh, produk mana yang paling laku. Jadi untuk tahu mana produk yang paling best seller sih sebenarnya untuk kita lebih gampang. Cuman kita butuh sistem yang bisa tahu kayak sebenarnya orang di kota mana sih yang paling suka sama produk gitu. Jadi kategorinya by people kayak gitu. Jadi not by product but by people kayak gitu. oke. Yang kedua, bagaimana tim biasanya memutuskan strategi produksi atau promosi? Apakah berdasarkan data atau intuisi aja gitu? Nah, ini aku bantu jawab ya, karena ini berhubungan dengan marketing juga. Jadi kalau dalam aku dan juga berdiskusi sama tim, itu kita menggunakan dua sih. Jadi by intuisi sama by data. Saya orang yang berpegang idealis pada data juga ya. Jadi untuk menentukan strategi, misalnya kita harus endorse siapa, kita harus memasukkan meta ads-nya seberapa, itu
by data. Jadi bukan hanya by intuisi. Karena kadang itu kalau by intuisi bisa salah. Tapi biasanya intuisi kita gunakan ketika kita menentukan dua pilihan ketika data itu menunjukkan hasil yang sama. Jadi misalnya data A dan data B menunjukkan eh, rate yang sama seperti itu. Nah, kita menggunakan intuisi untuk memilih itu. Tapi untuk membuat pilihan awal kita by data dulu gitu. Oke. Selanjutnya, menurut tim dari IFEX sendiri, bagian mana yang perlu disistemasi terlebih dahulu agar pekerjaannya lebih efisien, yang perlu diotomasi terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau menurut saya ya, itu lebih yang pertama kita harus tahu buat sistem yang terbaik buat order, kemudian untuk penentuan stokis barang. Karena dua itu adalah hal-hal yang kadang menjadi kayak sistem kejar-kejaran kita juga ya. Yang kemudian yang harus setelah dua hal itu ya untuk yang laporan keuangan itu sih. Karena kita untuk menentukan langkah ke depan kita harus tahu sebenarnya laporan keuangan kita tuh sehat atau enggak gitu. Oke. Oke, udah habis ya. Ya Oke. udah, oke. Terima kasih pihak dari CMO dan CEO dari IFK udah mau membantu menjawab interview dari kami. Kami juga akan membantu untuk membuatkan sistem juga yang kiranya nanti bisa berguna di kemudian hari. Terima kasih Oke, untuk makasih IFK. Ci, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut interview ke tim produksi dari IFKEK langsung. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Vicky Ardiansah. Saya sebagai staf produksi di FK. Oke, halo Mas Vicky. Oh, Eh, jadi kita ada beberapa pertanyaan dan bisa tolong dibantu dijawab ya. baik. Untuk Mas Vicky sendiri, itu kira-kira pernah nggak mengalami kesulitan karena bahan bakunya kurang atau habis secara tiba-tiba gitu? Kalau itu sering sih, apalagi kalau bahan tidak dicatat dengan benar. Kadang baru sadar bahan habis saat produksi, sudah berjalan, kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang belum tersiapkan benar-benar dengan baik gitu ya di awalnya. Itu ya. Mm-mm. Terus untuk ini ya, kira-kira dari Mas Vicky sendiri ada saran nggak yang kiranya mau mempermudah masalah tadi gitu? Kita harus prepare lebih dahulu sebelum produksi. Contohnya kayak beli bahannya malam gitu. Sebelum kita buat gitu kok. Jadi lebih dipersiapkan gitu ya Iya. bahan-bahannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan sama Justin. Oke, untuk selanjutnya itu tentang order dan pelanggan, apakah ada kendala utama terhadap orderan yang masuk gitu? Kadang orderan tidak tercatat sih, atau ada salah tulis jumlah, sehingga membuat bingung saat produksi. Kayak gitu. Oh, kadang ada kesalahan-kesalahan. Baik, ya kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk jawabannya. Baik. Ya, kita akan masuk di bidang SDM dan koordinasi. Menurut Mas, apakah pembagian tugas di tim itu sudah jelas? Tidak selalu. Kadang masih membingungkan siapa yang harus dikerjakan dulu. Baik. Eh, Terus bagian mana yang sering bikin bingung dalam koordinasi antar pegawai atau karyawan? Orderan banyak, terus kadang sibuk sendiri dan pekerjaan yang terlewatkan. Oh. Selanjutnya kita akan masuk di bidang delivery dan distribusi. Eh, Menurut Mas, apakah pernah mengalami kendala dalam proses pengantaran produk? Misalnya kayak alamatnya tidak jelas atau salah kirim atau mungkin keterlambatan mungkin dalam pengirimannya? Pernah. Apalagi kalau alamat dari pelanggan kurang lengkap. Pernah juga ada kasus salah kirim karena catatan tidak jelas. Baik.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wilson. Oke, Mas Vicky. Jadi selanjutnya menurut Mas Vicky apa yang bisa membantu agar pekerjaan Mas Vicky itu lebih mudah gitu? Sistem yang bisa otomatis mencatat orderan yang stok masuk supaya tidak banyak salah kayak hitungan gitu. Oke. Selanjutnya kalau ada sistem atau aplikasi baru untuk membantu pekerjaan Mas Vicky, fitur apa yang menurut Mas Vicky itu paling penting? Jika ada sistem atau aplikasi baru membuat pekerjaan, fitur ini pencatatan order otomatis, stok dan notifikasi, dan jadwal kerja yang jelas. Oke, ya udah sih, gitu doang. Ya, Gimana? terima Ya, kasih sama-sama Mas kok. sudah meluangkan waktunya untuk interview pada kesempatan kali ini. Baik kok, sama-sama.